Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak. Banyak orang dari kecil mondok, hafal ratusan kitab, tapi dia tidak menguasai ilmu kehidupan. Contoh ini, begitu dapat wakaf tanah, begitu dapat pesantren, nggak berkembang. Matamu itu picak. Kemudian kata Imam Syafi'i, syarat yang kelima, katanya wasuhbatu ustadi. Harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Nggak bisa belajar nggak pakai guru. Saya udah nggak butuh gelar sebenarnya. Berapa kali orang nawari saya untuk kejar paket C lah, apalah, sudah punya gelar minimal SAG, apalah. Enggak, saya nggak butuh kejar gelar. paket C, Pak? Kan saya lulus SD aja. Orang awam apalagi otodidak belajar, kemudian dia tampil bak seorang ulama. Dia tampil menggadang-gadang diri seperti seolah-olah ia adalah seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menyesatkan umat karena sudah euforia di dalam belajar agama Islam, harus punya guru, tidak boleh otodidak. Kan saya nggak mondok, tapi saya punya kekuatan, saya dikasih Allah skill, pinter cari uang, makanya saya bisa bangun pesantren 3 lantai, 300 santri saya gratiskan semua, saya tanggung biaya hidupnya. Ini belum tentu bisa kiai yang mondok puluhan tahun, belum tentu bisa. Hidup itu kan begitu cara melihatnya. Otodidak, ya, apa itu? Manhaj belajar kita bukan otodidak, ada talaqi. Talaqi itu mengambil dari murid ke guru, terus sambung sampai baginda Nabi SAW. Itu talaqi, otodidak. Nggak punya guru, ya nggak punya guru, ya nggak bisa jadi guru dong. Ketika ada orang lain menganggapnya sebagai rujukan, orang lain yang menjadi pengikutnya, tapi ia terlena dengan kebodohannya itu, kemudian menganggap justru dirinya adalah orang yang pantas dianggap ulama, maka tidak pantas orang seperti ini dijadikan sebagai penghulu di masyarakat. Tidak pantas orang-orang seperti ini dijadikan sebagai rujukan di dalam belajar agama Islam. Harus punya guru, tidak boleh otodidak. Orang awam apalagi otodidak belajar, kemudian dia tampil bak seorang ulama. Dia tampil menggadang-gadang diri seperti seolah-olah ia adalah seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menyesatkan umat karena sudah euforia. Kalau kita ini menuntut ilmu ini, ikuti sajalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisittah. Tidak akan mungkin seseorang mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Jadi nggak akan apa namanya, ilmunya itu nggak akan mapan lah kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayan, kata beliau, akan aku jelaskan tentang perinciannya dengan nyata. Kata Imam Asy-Syafi'i, yang pertama zakaun, harus cerdas. Cerdasnya maksudnya diajari bisa gitu ya. Zakaun wa hirsun, harus tamak. Menuntut ilmu ini harus tamak. Kalau tamak harta haram. Tamak harta hukumnya haram. Tapi kalau tamak ilmu bagus. Kemana ada pengajian dikejar, tapi pilih-pilih pengajiannya. Pilih-pilih. Wahirsun wajtihadun, sungguh-sungguh. Wajib sungguh-sungguh. Nggak bisa kayak kata Tuan Usman, batang ubi itu kata Tuan Usman kalau dicucuk dicabut katanya, tak bisa. Hari ini kita cucuk, 2 hari kita cabut, habis itu cucuk tempat lain lagi, cabut lagi.
sungguh-sungguh. Jadi ngaji itu begitu juga, cucuk cabutnya nggak jadi satu. Sungguh-sungguh, tamak. Kemudian yang keempat kata Imam Syafi'i, wabul ghotun, ada biaya operasionalnya, ada dananya. Beli pulpen, beli pensil, fotokopi kitab, beli buku, beli kitab. Itu namanya bulghah. Ada dananya. Ada dananya. Karena kita ini ya, beda dengan Imam Syafi'i. Kita ini kalau model kelas-kelas kita ini perlu nyatat. Imam Syafi'i nyatat juga. Ya, pernah satu ketika Imam Syafi'i baru-baru mengaji ke Imam Malik. Imam Syafi'i itu nulisnya pakai jari, pakai ludah. Terus ditulis di tangan. Diperhatikan sama Imam Malik, ini kawan nih ngece apa kayak mana kira-kira. Asal nulis pakai ludah, tulis di tangan. Lama-lama marah lah kan Imam Malik kan. Kira-kira kalau bahasa Medannya, kau nih gak ada adab kau. Masa ilmu kau tuh, kau ngece aku apa kayak mana kayak gitu. Apa kata Imam Syafi'i? Enggak ya Syekh, aku tak bisa, tak ada uang beli pulpen, beli apa gitu kira-kira ya. Beli alat tulis tuh gak ada dan aku. Kami ini orang miskin. Ibu saya pun orang miskin, gak bisa beli kertas. Jadi saya tulislah di tangan saya, pakai ludah saya. Kalau berkenan engkau wahai Syekh, kuulangi apa yang kutulis tadi. Ku baca balik katanya. Cobalah kata Imam Malik. Dibacanya. Terbaca semuanya. Dari mulai awal ngaji sampai akhir ngaji. Nah kita ini belum kayak gitu, ya kan? Kita kayak gini, bau tangan kita. Makin bau bukan nulis ilmu, makin bau jadi ya. Itulah luar biasanya kesungguh-sungguhannya Imam Asy-Syafi'i di dalam menuntut ilmu sampai akhirnya Allah berikan kelebihan dia. Kemudian kata Imam Syafi'i syarat yang kelima, katanya wasuhbatu ustadi, harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Harus ada gurunya, nggak bisa belajar nggak pakai guru. Makanya sanad itu penting, karena sanad itu bagian daripada agama. Sanad itu kan contohnya kayak misalnya seseorang si A belajar ke B, B belajar ke C, C belajar ke D sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah menjaga kelestarian ilmu itu. Itulah menjaga kelestarian ilmu itu begitu. Kemudian yang keenam, wasuhbatu ustadzin wa tulu zamani, dan harus lama. Haruslah lama. Nggak bisa ngaji sebulan terus ngajar. Nggak bisa pesantren kilat terus jadi Ustadz. Itulah jadi kejadiannya itu. Ustadz tuh baca Quran ya kan, selewat ya, mana-mana lari tajwidnya. Hurufnya pun bertambah berkurang. Ada lagi yang ayat Quran ditambahnya. Al-Isra 179. Ditambah ayat Quran tuh. Setahu aku yang nambah-nambah ayat tuh Syiah. Karena Syiah berkeyakinan Quran yang ada sekarang tuh sepertiganya. Sisanya diondoin katanya. Ini dia pula yang nambah-nambah ya. Ayat Quran itu ya. Tuh, tulu zaman ini harus panjang masanya.